Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Casim dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hasil diskusi kami yang akan kami presentasikan yaitu makalah yang berjudul Bilangan Bulat. Perkenalkan, nama saya Nadila Nur Hikmah selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Hasya Syifaun Nazah dan Asep Rizky Maulana. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk penyampaian materi hasil diskusi kami. Untuk penyampaian materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Nadila Nurul Hikmah. Untuk penyampaian materi yang kedua akan dipresentasikan oleh Hasya Syifaun Nazah. Dan untuk penyampaian materi ketiga akan dipresentasikan oleh Asep Rizky Maulana. Latar belakang masalah. Pembahasan tentang bilangan bulat tidak bisa dipisahkan dari uraian tentang bilangan asli dan bilangan cercah. Karena kreasi tentang bilangan-bilangan ini merupakan proses sosial dan budaya yang telah berlangsung berurutan dalam waktu ribuan tahun. Konsep tentang bilangan dan cara mencacah atau menghitung berkembang selama sekitar 15.000 tahun, mulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman sejarah. Dalam periode atau zaman ini, manusia diduga telah mempelajari cara bertani atau bercocok tanam, cara berternak, cara menggunakan kalender, cara mengukur atau menimbang berat, cara memindahkan barang dengan kereta atau gerobak, cara membuat perahu, cara berburu, cara pengobatan tradisional, dan cara berhitung. Tujuan makalah. Makalah ini disusun untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui pengertian bilangan bulat. Kedua, mengetahui sifat-sifat bilangan bulat. Ketiga, untuk mengetahui operasi apa saja yang ada pada bilangan bulat. Yang keempat, untuk mengetahui pangkat dan sifat-sifatnya. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Dalam bilangan bulat terdapat bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2, dan bilangan ganjil, yaitu bilangan yang apabila dibagi 2 tersisa -1 atau 1. Sifat-sifat bilangan bulat. Pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup yaitu suatu bilangan dikatakan tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian karena jumlah atau hasil kali dari setiap dua bilangan asli juga merupakan bilangan asli. Kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif terbagi menjadi dua, komutatif penjumlahan dan komutatif perkalian. Pada komutatif penjumlahan, bentuk umumnya yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Dan pada komutatif perkalian, bentuk umumnya yaitu A kali B sama dengan B kali A. Ketiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif penjumlahan dan asosiatif perkalian. Pada asosiatif penjumlahan, bentuk umumnya yaitu dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Pada asosiatif perkalian, bentuk umumnya yaitu dalam kurung A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Keempat, sifat distributif. Bentuk umum sifat distributif ada dua. Yang pertama, dalam kurung A tambah B dikali C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang kedua, bentuk umumnya yaitu A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi bilangan bulat.
Dari yang pertama yaitu penjumlahan dan sifat-sifatnya. Untuk sifat yang pertama yaitu sifat asosiatif, yang kedua sifat komutatif, yang ketiga unsur identitas terhadap penjumlahan, yang keempat unsur invers terhadap penjumlahan, dan yang kelima bersifat tertutup. Dan pembahasan sekarang adalah operasi-operasi bilangan bulat. Yang pertama, A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Dan untuk yang kedua, sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Dan untuk yang D, pengertian pangkat dan sifat-sifatnya. Pengertian bilangan berpangkat adalah apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat dituliskan menjadi A pangkat N, yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N faktor. A pangkat N sama dengan bilangan berpangkat untuk A sama dengan bilangan pokok dan N sama dengan pangkat. Yang kedua yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif ini merupakan hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian bilangan yang memiliki faktor yang sama. Bilangan pangkat. Di dalam operasi hitung bilangan berpangkat, ada beberapa sifat bisa dijadikan aturan dasar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menggunakan bilangan berpangkat. Berikut adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Dan yang ketiga, A kali B pangkat N sama dengan A kali pangkat N dikali B pangkat N. Kesimpulan, dari hasil diskusi, kami mengambil kesimpulan yang pertama, bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan nol. Dan yang ketiga, bilangan bulat negatif. Yang kedua, sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif. Yang ketiga, sifat asosiatif. Dan yang keempat, sifat distributif. Dan yang ketiga, operasi-operasi bilangan bulat yang ada penjumlahan dan perkalian. Yang keempat, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A titik-titik A sebanyak N faktor. Keterangan A pangkat N ialah bilangan berpangkat. A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat. Yang kelima, bilangan berpangkat bulat positif. Yang keenam adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 3. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Dan yang ketiga, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.